Interaksi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Di Mana Bayi Musa. Di mana bayi Musa, oh si Musa, di mana bayi Musa di sungai Nil. Musa diletakkan dalam keranjang, di dalam keranjang di sungai Nil. Putri Firaun sedang mandi dan berenang. Putri Firaun sedang mandi di sungai Nil. Dia pun menemukan bayi Musa. Dia temukan bayi Musa di sungai Nil. Putri Firaun membawa bayi Musa. Dia bawa ke istana dari sungai Nil. Musa menyelamatkan orang Yahudi. Orang Yahudi pun bebas, puji Tuhan. Di mana bayi Musa, oh si Musa, di mana bayi Musa di sungai Nil. Musa diletakkan dalam keranjang, di dalam keranjang di sungai Nil. Putri Firaun sedang mandi dan berenang. Putri Firaun sedang mandi di sungai Nil. Dia pun menemukan bayi Musa. Dia temukan bayi Musa di sungai Nil. Putri Firaun membawa bayi Musa. Dia bawa ke istana dari sungai Nil. Musa menyelamatkan orang Yahudi. Orang Yahudi pun bebas, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bisa kembali mendengar firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan hormat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah, Miss. Adik-adik, cerita kita hari ini tentang Musa yang dibuang di sungai Nil. Diambil dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 21 dan Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita baca Alkitab kita dulu dari Keluaran 2 ayat 6 sampai 8. Keluaran 2 ayat 6 sampai 8. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata,
tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Adik-adik, ada sebuah bangsa yang sangat kaya. Adik-adik masih ingat bangsa apa? Iya, bangsa Mesir, di mana Yusuf tinggal dulu adik-adik. Namun, Yusuf sudah meninggal. Dan pada saat itu, ada seorang raja baru yang memerintah di tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Lalu, berkatalah Raja Mesir itu kepada rakyatnya bahwa orang-orang Israel yang tinggal di Mesir sudah semakin banyak. Firaun yang adalah Raja Mesir itu menjadi sangat takut karena jika bangsa Israel semakin banyak, bangsa Israel akan menguasai tanah Mesir. Akhirnya, Firaun menyuruh rakyatnya untuk menindas bangsa Israel dan menyuruh mereka untuk kerja yang sangat berat. Namun, semakin bangsa Israel ditindas, semakin bertambah banyak pula jumlah mereka, sehingga orang Mesir menjadi takut kepada bangsa Israel yang bertambah banyak itu. Akhirnya, dengan lebih kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dengan mengerjakan tanah liat dan batu-batu dan berbagai pekerjaan di padang dengan begitu kejam. Adik-adik, bukan hanya itu saja. Firaun juga memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel dan membunuh semua bayi itu. Namun, bayi perempuan dibiarkannya hidup. Mendengar hal itu, semua ibu orang Israel menjadi sangat takut. Pada saat itu adik-adik, seorang ibu dari keluarga Lewi sedang mengandung dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ibu itu menyembunyikan bayinya dan meletakkan bayi itu di sebuah keranjang. Setelah itu, ia menaruhnya di tepi sungai Nil. Kakak bayi itu yang bernama Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba adik-adik, pada saat itu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Lalu putri Firaun melihat ada sebuah keranjang di tengah-tengah sungai itu. Dan putri Firaun pun mengambil keranjang itu dan dilihatnya lah seorang bayi yang sedang menangis. Dan putri Firaun sangat kasihan kepada bayi itu. Pada saat itu adik-adik, kakak bayi itu mengatakan kepada putri Firaun bahwa ada seorang ibu yang dapat menyusui bayi itu. Namun,
Putri Firaun tidak tahu bahwa ibu yang menyusui itu adalah ibu bayi itu sendiri. Putri Firaun pun memberikan uang untuk merawat bayi itu. Setelah bayi itu besar, ibunya memberikan bayi itu kepada Putri Firaun lagi. Dan Putri Firaun mengangkat bayi itu menjadi anaknya. Putri Firaun memberikan nama bayi itu Musa, yang artinya ditarik dari air. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Musa yang tadinya akan dibunuh, tetapi tidak jadi, karena Tuhan punya rencana kepada bangsa Israel melalui bayi Musa. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah, baik sekarang maupun selama-lamanya. Maukah adik-adik percaya kepada Allah yang tidak pernah berubah? Percayalah kepada Allah yang tidak pernah berubah. Ayat hafalan. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Di Mana Bayi Musa. Di mana bayi Musa, oh si Musa, di mana bayi Musa di sungai Nil. Musa diletakkan dalam keranjang, di dalam keranjang di sungai Nil.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh percaya kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.